Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Universitas Pamulang mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Perkenalkan dengan saya Hanum Yaska Irvani dan ketiga teman saya ada Farid Wajdi, kemudian ada Marcelia Anindya Putri, serta Renita Puspitasari. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai akuntansi penjualan konsinyasi. Langsung aja kita mulai ke videonya ya. Konsinyasi. Konsinyasi sama artinya dengan mengalihkan atau melakukan penyimpanan barang dari pemilik yang ditunjukkan kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan kondisi yang telah ditentukan dalam perjanjian atau kontrak. Barang konsinyasi yaitu barang yang telah dititipkan. Walaupun barang tersebut telah dititipkan, barang tersebut tetap merupakan milik dari pengamanat dan akan dicatat sebagai persediaan. Pihak yang mendapat titipan barang bukan menjadi pemilik barang. Pihak ini diklaim komisioner atau konsinyasi, barang titipannya diklaim barang komisi. Sebelum penjualan konsinyasi dilakukan, akan terdapat penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang disebut kontrak konsinyasi untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian konsinyasi. Siapa pihak yang terlibat dalam konsinyasi? Yang pertama, ada pengamanat. Konsinyur merupakan pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. Selama barang yang dititipkan belum dijual, maka pengamanat mencatat barang yang dititipkan sebagai persediaan dan menunggu hingga mendapat laporan dari komisioner. Yang kedua, komisioner atau konsinyur merupakan pihak yang menerima titipan barang. Keuntungan yang diterima dari penjualan secara konsinyasi bagi pengamanat: yang pertama, barang akan cepat dikenal oleh konsumen atau masyarakat. Yang kedua, daerah pemasaran akan menjadi semakin luas. Yang ketiga, harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin. Bagi komisioner, yang pertama, terhindar dari kerugian karena barang tidak laku, barang rusak ataupun fluktuasi harga. Yang kedua, menghemat kebutuhan modal kerja. Yang terakhir, menghemat biaya karena sebagian ditanggung oleh pengamanat. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Akuntansi untuk penjualan konsinyasi dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama ada metode terpisah dan yang kedua metode tidak terpisah. Pada metode terpisah, dengan menggunakan metode ini, laporan laba rugi atas penjualan konsinyasi dilakukan secara terpisah dengan laba rugi atas penjualan biasa dan penjualan lainnya. Yang kedua ada metode tidak terpisah. Pada metode ini tidak memisahkan laba rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dengan laba rugi dari penjualan biasa dan penjualan lainnya. Selanjutnya, perlakuan akuntansi terhadap barang konsinyasi yang dilakukan oleh pihak pengamanat atau konsinyur maupun pihak komisioner atau konsinye, yaitu yang pertama akuntansi oleh pengamanat. Pencatatan yang dibuat oleh pengamanat hanya mencakup 4 transaksi, yaitu yang pertama ada pengiriman barang konsinyasi, yang kedua pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi, yang ketiga ada penerimaan laporan pertanggungjawaban dari komisioner, yang keempat ada penerimaan pembayaran dari komisioner, yang kedua ada akuntansi oleh komisioner. Komisioner melakukan pendebitan atas barang konsinyasi atas transaksi yang berhubungan dengan biaya-biaya penjualan konsinyasi, yaitu seperti biaya-biaya yang dikeluarkan komisioner tetapi akan diganti oleh pengamanat. Pendapatan komisi yang belum diterima, penjualan konsinyasi kepada pengamanat, dan penerimaan uang kepada pengamanat. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu pada tahun 2015 PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Isi perjanjian tersebut adalah yang pertama PT ABC menitipkan barang kepada toko XYZ. Toko XYZ berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT ABC. Toko XYZ harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi untuk bulan Januari 2015 yaitu yang pertama, PT ABC mengirim 100 unit barang ke toko XYZ. Harga pokok barang per unit adalah 300.000, sedangkan harga jual per unit ditentukan 500.000 per unit. Yang kedua, PT ABC membayar biaya angkut sebesar 500.000. Yang ketiga, toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar 200.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai
Lanjutan contoh soal. Poin keempat, toko XYZ berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Pada poin kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT ABC. Pada poin keenam, toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC, yaitu penjualan 100 dikalikan dengan Rp500.000 hasilnya adalah Rp50 juta, komisi adalah 15% dikalikan dengan Rp50 juta hasilnya Rp7.500.000, biaya perakitan dibayar dulu oleh komisioner dan selanjutnya dibebankan pada pengamanat sebesar Rp200.000. Maka Rp7.500.000 ditambahkan dengan Rp200.000 hasilnya adalah Rp7.700.000. Sehingga kas yang dikirim adalah hasil dari Rp50 juta dikurangi dengan Rp7.700.000. Hasilnya adalah Rp42.300.000. Kita diminta untuk membuat jurnal atas transaksi 1-6 oleh PT ABC sebagai pengamanat dengan menggunakan metode terpisah. Kemudian kita disuruh juga untuk membuat jurnal transaksi 1-6 oleh PT ABC sebagai pengamanat dengan menggunakan metode tidak terpisah. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama menggunakan metode terpisah. Pada nomor transaksi 1, barang konsinyasi Rp30 juta didebet, pada persediaan Rp30 juta dikredit. Yang kedua, barang konsinyasi Rp500.000 didebet, pada kas Rp500.000 dikredit. Yang ketiga tidak dicatat oleh PT ABC. Yang keempat juga tidak dicatat oleh PT ABC. Di sini yang kelima, piutang komisioner Rp42.300.000 didebet, barang konsinyasi Rp7.700.000 didebet, pada barang konsinyasi Rp50 juta dikredit. Di sini poin yang keenam ada kas Rp42.300.000 didebet, pada piutang komisioner Rp42.300.000 dikredit. Sehingga saldo rekening barang konsinyasi di PT ABC adalah laba rugi, itu adalah kredit hasil penjualan dikurangi dari HPP, dikurangi dari biaya angkut, dikurangi lagi dari komisi ditambahkan biaya, maka labanya adalah Rp11.800.000. Selanjutnya kita akan membahas soal yang B. Di sini disuruh membuat jurnal PT ABC juga sebagai pengamanat, tapi di sini dengan metode yang tidak terpisah. Boleh diperhatikan di tabel pada nomor transaksi 1. Transaksi 1 ini nggak dicatat oleh PT ABC. Pada transaksi 2 ada biaya transport sebesar Rp500.000 didebet, pada kas Rp500.000 dikredit. Kemudian di sini untuk transaksi 3 dan 4 ini juga nggak dicatat oleh PT ABC. Di nomor transaksi yang kelima ada piutang komisioner sebesar Rp42.300.000 didebet, kemudian biaya juga ada Rp7.700.000 didebet, pada penjualan sebesar Rp50 juta dikredit. Ada harga pokok penjualan sebesar Rp30 juta didebet, pada persediaan Rp30 juta dikredit. Dan nomor transaksi yang terakhir, transaksi yang keenam, di sini ada kas sebesar Rp42.300.000 didebet, pada piutang komisioner sebesar Rp42.300.000 dikredit. Maka di sini laba PT ABC-nya adalah kredit penjualan dikurangi dari HPP, dikurangin biaya komisi ditambah biaya perakitan, dikurangi lagi dari biaya transport, maka hasilnya adalah Rp11.800.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal penjualan konsinyasi oleh komisioner. Pada tahun 2015, PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Isi perjanjian tersebut adalah PT ABC menitipkan barang kepada toko XYZ. Toko XYZ berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Semua biaya ditanggung oleh PT ABC. Dan terakhir, toko XYZ harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi untuk bulan Januari 2015 adalah: yang pertama, PT ABC mengirim 100 unit barang ke toko XYZ dengan harga pokok barang sebesar Rp300.000 dan harga jual per unit sebesar Rp500.000. Yang kedua, PT ABC membayar biaya angkut sebesar Rp500.000. Yang ketiga, toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar Rp200.000. Yang keempat, toko XYZ berhasil menjual seluruh barang dagang secara tunai. Yang kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT ABC.
Dan terakhir, toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC. Dengan perhitungan yaitu, penjualan 100 unit dikali dengan 500.000 menjadi 50 juta. Komisi 15% dikali 50 juta menjadi 7.500.000. Biaya perakitan sebesar 200.000. Lalu, komisi ditambah dengan biaya perakitan menjadi 7.700.000. Kas yang dikirim diperoleh dari 50 juta dikurangi dengan 7.700.000 menjadi 42.300.000. Jawaban dari soal tersebut ialah A. Jurnal yang dibuat toko XYZ sebagai komisioner menggunakan metode terpisah. Transaksi pertama dan transaksi kedua tidak dicatat oleh toko XYZ. Transaksi ketiga, barang komisi sebesar 200.000 terdapat di debit, kas sebesar 200.000 terdapat di kredit. Transaksi keempat, kas sebesar 50 juta di debit, barang komisi sebesar 50 juta di kredit. Transaksi kelima, barang komisi 42.300.000 di debit, utang pengamanat 42.300.000 di kredit. Dan terakhir, utang pengamanat 42.300.000 di debit, kas sebesar 42.300.000 di kredit. Lalu yang B, jurnal yang dibuat toko XYZ sebagai komisioner menggunakan metode tidak terpisah. Seperti pada metode terpisah, transaksi pertama dan transaksi kedua tidak dicatat. Transaksi ketiga, utang pengamanat 200.000 terdapat di debit, kas sebesar 200.000 terdapat di kredit. Lalu transaksi selanjutnya, transaksi keempat, kas 50 juta terdapat di debit, penjualan 50 juta terdapat di kredit, harga pokok penjualan 42.500.000 di debit, utang pengamanat 42.500.000 terdapat di kredit. Transaksi selanjutnya tidak dicatat, dan yang terakhir, utang pengamanat 42.300.000 terdapat di debit, kas 42.300.000 terdapat di kredit. Gimana? Sekarang kamu udah ngerti kan tentang materi konsinyasi? Demikianlah pemaparan materi kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga video kali ini boleh menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa!